atau salam Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata 'ibadatin wa ja'alaha kitaban mawqutan 'alal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Al-Mukarramun wal-Mukarramat hadirin wal-hadirat, bilkhusus guru kita Al-Ustaz Zainal Mustafa yang alhamdulillah bisa hadir. Semoga beliau diberikan kesehatan yang umur dan selalu istiqamah. Bilkhusus ketua dan pengurus juga yang diurus para sesepuh Majelis Al-Badriyah yang saya hormati, teristimewa beliau Sohibul Bait, Bapak Sapakan dengan Ibu sekeluarga yang saya banggakan dan Allah muliakan. Kita bersyukur alhamdulillah sore ini bisa hadir di setiap malam Sabtu pengajian kita rutin, dan saya sekaligus juga merasa bangga dan terharu alhamdulillah keberadaan majlis ini makin hari, makin minggu, makin bulan tambah berkah. Selamat masalah, semoga terlibat curahkan kalimat alat yang kuliah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita termasuk umatnya yang kelak mendapat syafaat dari beliau dan bisa bersama beliau di dalam surga ya Allah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita akan bersama-sama kembali untuk mengaji, tadabburi, mentelaah, terutama yang berkaitan dengan ibadah. Yang alhamdulillah tema kajian kita malam ini sudah disepakati dan diketahui bersama bahwa malam ini kita akan membahas 3 pengaruh sholat terhadap musolli atau terhadap orang yang melaksanakan sholat. Para jamaah sekalian, sering kita mendengar ungkapan sholatnya rajin, maksiatnya tekun, baca Qurannya suka, ngomongin tetangganya beki, zikirnya rajin, ya, gibahnya suka. Ada apa terhadap orang tersebut? Apa yang salah? Apakah sholatnya atau orang yang mengerjakan sholat? Ada sebuah ungkapan, manusia yang paling hina dan paling buruk adalah ketika sedang sholat dia lupa akan rakaatnya. Justru dia lebih ingat kepada dunia. Itu adalah manusia yang paling hina dan paling buruk. Jadi lagi sholat, rakaat lupa, ayo warung ingat, dunia ingat. Makanya beberapa waktu lalu kita pernah membahas tentang bagaimana sholat itu supaya khusyuk, apa syaratnya. Nah kemarin kita membahas tentang 3 makna manusia dalam Al-Quran. Dan malam ini 3 pengaruh sholat terhadap musalli, orang yang melaksanakan sholat. Saya mempunyai catatan. Saya awali dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Al-Tabrani dari Anas bin Malik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah as-shalah. Fa inna saluhat saluha lahu sa'iru 'amalihi
wa inna fasadat sa'iru amali. Baginda Nabi menjelaskan bahwa nanti pada hari kiamat yang pertama dihisab itu sholat. Sholatnya cakep, amal ibadah yang lainnya cakep. Sholatnya rusak, amal ibadah yang lain juga rusak. Barometer, indikatornya amal seseorang di hadapan Allah nanti sholat. Zakat belakangan, gimana sholatnya? Puasa nanti, bagaimana sholatnya? Makanya pantas kalau Nabi mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perbedaan kita dengan mereka orang kafir adalah sholat. Orang Islam sholat, orang kafir kagak. Bukan peci, orang kafir juga beda pakai peci. Betul? Si Ahok juga sering pakai peci. Ya, perbedaan kita dengan mereka itu adalah sholatnya. Jadi kalau kita ingin memberikan dan menilai seseorang perbedaannya dari apa? Dari sholat. Kita muslim sholat, orang lain di luar Islam tidak sholat. Jadi bukan koko, bukan peci, bukan sarung, tapi sholat. Bahkan yang membedakan kita dengan makhluk yang bernama binatang adalah sholat. Kalau secara umum kita sama dengan kebo, Pak Gali. Kebo makan, kita makan. Kebo tidur, kita tidur. Kebo berak, kita berak. Kebo minum, kita minum. Kebo mandi, kita mandi. Betul tidak? Kebo hidup, kita hidup. Kebo ngerasain lapar, kita juga ngerasain lapar. Secara umum, physically, dari kebutuhan makhluk antara manusia dengan kerbau sama. Tapi yang membedakan kita dengan kerbau adalah sholat. Kita sholat, kerbau tidak. Berarti orang Islam ngaku tidak sholat sama dengan jangan saya yang umum. Saya gak mau yang lurusin Ustaz Jamal tadi. Jangan tersinggung. Makanya saya pernah berikan ungkapan, carilah suami kalau beli perempuan yang rajin mandi dan rajin ngaji. Cari suami yang rajin ngaji dan rajin mandi. Kalau punya suami rajin mandi kagak ngaji, kebo. Rajin mandinya kagak ngaji, kebo. Rajin ngaji kagak mandi, bau. Berarti yang bau malam ini belum mandi. Insya Allah, alhamdulillah, wakil semua udah. Ini ingin membongkar rahasia di balik apa 3 pengaruh sholat kepada orang yang melaksanakan sholat. Jangan-jangan selama ini kita sholat itu belum berpengaruh terhadap apa yang kita kerjakan. Jadi mudah-mudahan manfaat ilmu walaupun sedikit malam ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi Pak Jamal, indikator orang itu di akhirat nanti bukan yang lain sholat. Sholatnya beres yang lain. Sholatnya kacau dianggap kacau semua yang lain. Berarti harus kita luruskan sholatnya, kita benerin sholatnya, kita rapikan sholatnya. Karena sholat ini ukuran. Kemudian saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pengaruh sholat terhadap orang yang melaksanakan sholat ini ada 3. Yang pertama dari amaliyah, yang kedua dari akidah i'tiqadiyah, dan yang ketiga dari qauliyah. Jadi bagaimana bisa menilai orang lain itu sholatnya benar? Lihat dari 3 aspek tadi. Amaliyahnya udah benar belum? Akidahnya i'tiqadiyahnya lurus tidak? Menyimpang apa tidak? Jangan-jangan sholatnya rajin, iya karena bunuh, iya karena nasta'innya juga fase, tapi kalau setiap ada urusan perginya ke bunuh, perginya ke paranormal. Berarti iya karena bunuh, iya karena bunuh. Aku menyembah kepada Allah, minta tolongnya kepada dukun. Jangan-jangan ini yang kita kerjakan. Na'udzubillah. Yang ketiga dari sisi qauliyah. Apa itu qauliyah? Ucapan, perkataan. Jangan-jangan selama ini sholatnya rajin tapi ngeluh melulu. Dikasih hujan, ngeluh, becek, banjir. Dikasih panas, ngeluh,
kemarau, terik, banyak debu. Kata Allah, mau lu apa sih sebetulnya? Kan gitu kira-kira. Anak siapa ya? Oh, anak saya berlain, maaf. Tadinya mau ditegur. Nanti kalau ditegur bahaya ya. Bisa-bisa pulang gak punya tentengan. Canda Bu Ustazah bercanda. Ya. Nah, kita akan bongkar dari yang pertama, Amalia. Amalia dan I'tiqadiyah akan kita buka dalam satu surah. Keterangannya ada di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ankabut ayat yang ke-45. Dasar pengambilan tentang penjelasan perubahan atau pengaruh sholat kepada musalli di dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah ini, saya baca lengkapnya. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wallahu a'lam bimuradi. Kata Allah, bacalah kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad. Ini ayat awalnya perintah membaca Al-Quran. Perintah membaca Al-Quran yang sudah diwahyukan oleh Allah. Makanya kata Nabi di dalam tafsirnya itu, ya, Al-Quran ada penjelasan bahwa ayat ini oleh ulama dicantumkan satu hadis. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan pertolongan kepada yang membacanya. Jadi Quran telah akan datang dan memberikan syafaat kepada yang suka baca Al-Quran. Mudah-mudahan keturunan kita menjadi ahlul Quran. Bukan hanya hafiz tapi ahlul Quran yang mengamalkan dari seluruh konsep Al-Quran. Nah, kemudian Nabi menjelaskan dalam sabdanya, Zainul Quran bi aswatikum. Hiasi Al-Quran dengan suaramu yang indah. Ada dua pengertiannya. Pertama, suara yang artinya keluar dari lisan kita dengan indah, dengan merdu, menggunakan lagam, menggunakan syair, baik itu qiraah sab'ah atau qiraah asyrah. Ada yang 7, ada yang 10. Hiasi Al-Quran dengan suaramu yang indah. Yang kedua, hiasi Al-Quran dengan suara itu tajwidnya benar, tahsinnya bagus, sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Itu yang dimaksud. Kalau suara standar, nggak semuanya kita yang hadir ini mungkin sama dengan suara saya atau punya cekok. Ya, tahu cekok? Cekok itu pohon mangga biar bagus dicekok. Oh, itu cakok. Ya, ada lagunya, lagu Bayati, ada Jawa, ada Jawabul Jawa, ada Husaini, ada Ziziron, ada Kar, ada Kur. Itu lagu-lagu di dalam. Saya dulu pernah belajar. Dulu. Bahkan alhamdulillah saya pernah ikut MTQ beberapa kali. Sampai STQ juga pernah tingkat nasional Tangerang dulu dan berkah Pak Galih, saya dapat juara 1 tingkat RT. Pesertanya 10 yang 9 sakit, jadi menang. Kata Pak Galih ketipuan. Ya, jadi bacalah Al-Quran yang sudah diwahyukan kepada Muhammad. Ini secara tersirat ayat ini khusus buat Nabi. Tetapi pada sesungguhnya ini ayat ditujukan untuk seluruh umatnya. Makanya kita gemar baca Al-Quran. Kemudian kata Allah, aqimis shalah, dan dirikan sholat. Kenapa Allah selalu menyebutkan dirikan sholat, bukan kerjakan sholat? Sebab kalau konsep mendirikan sholat, konsekuensinya bagaimana setelah saya sholat? Kalau orang yang mendirikan sholat itu konsekuensinya, tapi kalau mengerjakan sholat konsekuensinya yang penting gugur kewajiban, yang penting ke sholat rek bener rek sabodo, itu mengerjakan.
harus bisa membedakan mana mendirikan, mana mengerjakan. Berarti kalau ada orang yang sholatnya rajin, maksiatnya tekun, baru mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Kenapa? Karena kata Allah, aqimis sholat, inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha anil fahsya, mampu mencegah dari perbuatan fahsya. Dan inilah konsep yang pertama, sholat berpengaruh kepada amaliyah. Fahsya itu perbuatan yang konkret, fahsya itu perbuatan zahir, fahsya itu berjudi, berzina, mabok, mencuri, itu fahsya. Jadi kalau ada orang yang mendirikan, mengerjakan sholat tapi masih bermaksiat, berarti belum berpengaruh terhadap amaliyahnya. Pertama itu berarti pengambilan keterangan tentang pengaruh kepada orang yang sholat dari sisi amaliyah adalah fahsya. Fahsya itu perbuatan keji. Keji itu bersifat lahiriah, zahir. Agar masalah marhaban bi khudurikum, pemimpin kita, pemimpin selama-lamanya di AG ini nyaroban. Amin, amin. Namanya RTA Badan Habiji, ya, Habiji. Jadi yang pertama, ya, Pak Jaja, sholat berpengaruh dari segi amaliyah, berarti dari fahsya. Kalau orang yang sudah sholat lalu kemudian kehidupannya amaliyahnya jauh dari munkar, jauh dari yang namanya munkarat, jauh dari yang namanya keji, membunuh, berzina, bermaksiat, berarti sudah berpengaruh ke sholatnya kepada diri orang yang mengerjakan sholat. Fitnah, tidak melakukan perbuatan tercela kayak mencuri. Beberapa minggu yang lalu di blok Amerika jam 9 pagi terjadi pembobolan kotak amal di CCTV. Nah, ada CCTV, saya dikirimin videonya, dia sholat duha beberapa rakaat, duha ya, selesai berdoa. Begitu duha selesai, tuang tengok, ada 2 kotak di pintu, di luar sama yang di dalam, di balik pintu dibongkar. Dia sholat duha. Masya Allah. Bagaimana dengan sholat semacam ini? Jelas itu sholat pura-pura. Mau sholat tipu-tipu, tapi Allah kan tidak bisa ditipu. Makanya kenapa dalam sholat, pernah saya sampaikan beberapa minggu lalu, harus ada sifat muraqabah dalam hidup, merasa diawasi Allah. Kita ada masuk Apple, masuk Alfa, masuk Indomaret, kalau ada CCTV 24 jam, kita mikir mau ngutil, mikir kita mau ngambil barang. Kenapa ada CCTV? Karena kita merasa diawasi. Bagaimana kalau merasa diawasi oleh Allah? Jauh dari yang namanya berbuat maksiat. Wa ma'akum aina ma kuntum, kata Allah. Dialah Allah di mana saja berada, kamu berada. Itulah Allah. Jadi jangan merasa bahwa maaf ini, nanam sendirian gitu, nggak ada siapa jalan ini, ya. Atau berdua doang itu sama si Eti umumnya, nggak ada siapa sih. Jangan lupa, selain Eti ada setan, ya, ada Muhammad, ada kuntilanak. Lebih jelas lagi Allah memperhatikan kita. Itulah yang disebut dengan muraqabah. Pak RT melakukan sesuatu, tidak ada orang lain, tidak ada warga, Allah Maha melihat. Kalau sudah hadir sholat semacam ini, berarti sholat mampu merubah perbuatan amaliyah jahatnya menjadi baik. Jadi jangan sekali-kali salahkan sholat ketika orang rajin sholat tapi maksiatnya terburuk. Jangan salahkan sholat. Tapi ayo kita koreksi diri kita yang melaksanakan sholat. Jangan-jangan kita sholatnya baru hanya sekedar gugur kewajiban. Yang penting sudah mau benar mau kagak, masa bodoh amat. Jangan pakai itu. Kemudian yang kedua, berpengaruh dari akidah
qadiyah. Ayatnya inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Munkar adalah perbuatan qalbu, perbuatan hati, pekerjaan akidah i'tiqadiyah. Jadi kalau ada orang yang melaksanakan sholat akidah i'tiqadiyahnya menyimpang, maka berarti sholatnya belum berpengaruh terhadap hatinya, terhadap akidahnya. Itu yang tadi saya sampaikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu harus konsekuen kita laksanakan. Kepada Allah nyembah, kepada Allah juga minta tolong. Jangan kepada Allah sholat, nyembah jungkir balik, sampai lutut bekat, sampai jidat kosong. Tetapi prakteknya akidah kita, hati kita kadang-kadang menyimpang. Tidak percaya akan kebesaran Allah, tidak percaya akan qada dan qadarnya Allah, baiknya buruknya dari Allah. Sebab kenapa Pak RT? Menurut kita, pandangan kita manusia tidak baik, belum tentu menurut pandangan Allah. Bisa jadi ini menurut Allah yang terbaik, padahal menurut kita tidak baik. Buat mata kita ini yang terbaik, ini bagus, ini cakep, belum tentu menurut Allah itu terbaik buat dia, padahal itu yang terburuk. Maka kemarin saya pernah bilang, jangan suudzon kepada Allah. Husnuzon, baik sangka. Kita ini kan kadang-kadang ukurannya hati kita, perasaan kita. Makanya kenapa ada yang tanya sama saya doa Ustaz, bulan yang tahajud lagi, duha suka, aku pegel, tapi kenapa doa belum dikabul? Kan kemarin salah satu apa syarat yang 3 belum dikerjakan? Jangan-jangan banyak maksiat kita. Walaupun umpamanya sudah baik, sudah soleh, tapi kenapa doa tidak dikabulkan? Allah punya rencana. Karena Allah yang tahu sifat kita ini orang. Kalau dikasih kayak dikit sombong jauh nih sama ngaji nih, sibuk sama dunia aja, mobil-mobilan melulu nih, makanya dikasih secukupnya aja dah. Kan gitu. Kadang-kadang miskin kayak sombong, apalagi udah kaya kan lagu kira-kira gitu. Tapi di sini mah insya Allah lah nggak ada yang sombong. Tapi jawaban itu Pak RT. Jadi urusan munkar adalah urusan hati, urusan qalbu. Jadi jangan sekali-kali Bapak sholat rajin, tapi hati kita ragu terhadap kebesaran Allah, bahwa Allah bertanggung jawab memberikan rezeki kepada hambanya. Tetapi kemudian hati kita menolak, bahkan melakukan keingkaran, kemusyrikan. Padahal musyrik ini kan salah satu dosanya dari sekian banyak dosa yang sebenarnya bapak moyangnya dosa. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah dosa yang paling besar. Makanya hindari itu syirik. Makanya jangan jadi orang munafik. Tadi baca Fatihahnya fasih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fasih baca Fatihahnya, tapi pelaksanaannya ya tadi itu. Allah disuruh, dukun diminta, orang pintar didatangin, pohon beringin disamperin, sesungguh saja di situ, sambil pakai peci putih lagi, sambil ledek, pakai sorban lagi, pakai sarung, depong, pakai pohon beringin, saya pengen kaya gitu. Lah kata banyak lu mau goblok, kita kaya apa gua tinggal di pohon beringin. Begitu. Ada punya anak perawat 30 tahun belum kawin, bapaknya minta jodoh, datang ke bata kokak, minta tolong, saya punya anak perawat 30 tahun belum kawin, Mbak. Saya minta anak saya supaya cepat kawin, punya jodoh, Mbak. Batu kokak menjawab, kalau susah mencari jodoh, udah abang aja. Kira-kira kalau jawabnya begitu, pegawai lari apa kabur? Enggak mau. Ya, hati-hati. Itulah perbuatan hati. Jadi kepada Allah kita nyembah, kepada Allah juga kita minta tolong. Karena Allah itu Allahus Somad, Allah itu tempat bergantung semua makhluk.
Kalau bergantungnya kepada Allah yang maha segala maha, insya Allah selamat. Tapi kalau bergantung kepada ranting yang patah, kita jatuh. Bersandar ke tembok, temboknya roboh, kita juga ikut roboh. Bersandar ke orang kayanya bangkrut, kita juga ikut miskin. Bergantunglah kepada Allah yang maha kaya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, pengaruh sholat terhadap orang yang mengerjakan sholat dilihat dari aspek akidah i'tiqadiyahnya. Jadi kalau kita masih suka sholat rajin ibadah, tapi ada perbuatan hati yang masih menyimpang, lihat tetangga maaf dagangannya makmur, ya berlaku naik dukur kayaknya aneh, tidak selesai kayak enak ya, kurang dia nanya saya sendiri. Kemudian yang ketiga, pengaruh sholat dari aspek qauliyah, ucapan, omongan, perkataan. Kalau ada orang yang ahli ibadah, suka sholat, mulutnya masih ngawur, ngomongin tetangga hobi, ngegibah suka, ngefitnah jadi pekerjaan, ngebohong jadi langganan. Kalau nggak ngebohong meriah, kalau nggak ngomongin tetangga sakit gigi, kalau nggak fitnah sana fitnah sini itu kurang afdol, berarti harus segera diobati. Dan obatnya tidak ada dokter, hanya agama. Lewat ta'lim, lewat ngaji, lewat zikir, dekat ulama, dekat dengan agama. Para jamaah sekalian, di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Yang ini juga disindir kemarin waktu membahas tentang makna manusia dari kata al-insan. Nah di sini juga disebutkan bahwa kata Allah, innal insana khuliqa halu'a. Satu. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu halu'a, berkeluh kesah. Itu sudah sunatullah, nature. Hukum alam, manusia mah diciptakan pada dasarnya berkeluh kesah, manusiawi sekali, manusiawi. Jadi jangan titik nih baru koma ini. Manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Yang kedua, wa idza masahu syarru jazua, kata Allah dalam Al-Ma'arij. Ketika mereka manusia diberikan keburukan, diuji dengan ketidakenakan, nggak ada harta, kena musibah, berkeluh kesah. Nggak punya duit, curhat kemana-mana. Satu RT tahu semua. Nggak punya kopi, nggak punya gula, nggak punya duit, nggak punya rokok. Manusia itu. Aduh, seharian kok pusing banget. Mulut asap banget. Kenapa Bapak? Udah gak ngerokok seharian ini. Halo. Tapi yang ketiga kata Allah, wa inna masalul khairu manu'a. Tapi ketika diberi kenikmatan, dikasih kesehatan, punya duit, dapat bonus, dapat tunjangan, pura-pura budak. Manu'a, pelitnya 17 petak. Lagi kata punya potong telur baik, kita punya Samsung dia tumpeng loh. Katanya dengar-dengar dapat bonus. Ah kata siapa orang? Kira lagi kagak punya duit mengeluh, ya cerita kemana-mana. Kira kesegala duit peicing, pura-pura modal. Ada jemaah Al-Bantannya begitu ada. Gua kepuk pakai kokat nih kalau anak. Ya. Ya, lagi kira susah ngeluh, kira kaya lupa. Jadi kira punya duit cerita kemana-mana. Kira nggak duit mah bohong. Ayah begitu di jalan. Ayah cek Allah di Al-Quran. Jangan dulu titik baru koma menulis. Illal musallina. Kecuali orang yang sholat. Orang yang sholat itu pertama tidak akan ngeluh kata Allah. Yang kedua kalau dikasih rezeki dia selalu berbagi.
Tapi juga jangan titik, baru koma. Yang sholatnya yang bagaimana, yang berpengaruh dalam ucapan, tidak pernah mengeluh. Cirewok Jawa Rasulullah. Ya kalau punya rezeki dia berbagi, tidak pun dia terima dengan sambil ikhtiar. Alladzina hum an salatihim daimun. Begitu kata Al-Ma'arif ayat 19 sampai 23, yaitu orang-orang yang sholatnya daimun. Daimun itu makna dari dawam. Dawam itu artinya istiqror. Istiqror itu artinya istiqomah. Istiqomah itu artinya istrinya tidak dikontrakin rumah. Takbir. Pak Gali masih marah takbir. Kira ibu mana? Ya. Istiqror, dawam, bukan maghrib sholat isya kagak, subuh dapat, zuhur melayang, asal dikerjakan asarnya terbang, asal dikerjakan maghribnya melayang, bukan yang dakwah. Kan kita pernah disindir dulu tahun 80-an oleh seorang penyanyi Ibu Hajaz, Ustazah Hajah Masito dari Nasidaria Semarang. Saya ingat saya begini, subuh kesiangan, zuhur di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Tahun 80-an itu subuh kesiangan, lagi zaman bola Piala Dunia, nonton kesiangan, alasannya si Sapli ronda malam kaburangan. Zuhur di pekerjaan, lagi nyawa, lagi pacu, lagi dipetek. Asar di perjalanan, baru pulang dari sawah, di ladang, dari petek. Maghrib kecapean, boro-boro sholat, dan lagi belum. Isya hesdei, Masya Allah, 24 jam kita meninggalkan sholat. Nah, yang ini parah. Ya, yang disebut dawam itu 24 jam 5 waktu sholat dikerjakan, ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Itu yang disebut dengan dawam, bukan yang maghrib sholat isya. Tuh, zebra belang cakep teh, tapi sholat belang deh. Ya. Dan yang saya ingin ingatkan, sholat itu bukan kebutuhan dan keperluan Allah. Sholat adalah kita yang perlu dan kita yang butuh. Saat BIP, saat Cikarang Selatan, saat Bekasi, saat Jawa Barat, bahkan saat Pulau Jawa, berhenti semua orang Islam sholat, berhenti semua orang Islam ibadah, nggak bikin Tuhan berhenti jadi Allah, nggak bakal menurunkan derajat ketuhanan dan kekuasaan Allah. Sholat itu untukku kata Allah, bukan untukku. Jadi kita yang butuh sholat. Ingat kan filosofi sholatnya? Kita mengerjakan sholat karena kita butuh dengan sholat, karena kita perlu sholat, bukan hanya kewajiban. Ya, kita ini kan kadang-kadang mengartikan kewajiban, kebutuhan, gitu kan? Kenapa kita kerja pagi pulang sore? Kewajiban, berarti selesai dong. Yang penting udah kerja, dapat duit, dapat gaji, dikasih sama istri, dimakan sama anak, selesai. Tidak, tapi kerja ini sebuah kebutuhan. Kita itu butuh kerja, butuh namanya penghasilan, dan kebutuhan ini dia dipertanggungjawabkan. Beda pengertiannya antara kewajiban dengan kebutuhan. Kenapa kita pagi-pagi pulang sore? Karena mau apa kagak ngaji kayak tadi Pak. Si malam dia mah izin sama saya tadi PA. Kiai, mohon maaf kalau bisa hadir salah sama jamaah. Nah saya sampaikan nanti besok kalau ditanyain dia apa kemarin Kiai nyampein nggak salah dari saya. Nah saya sampaikan kalau ada yang ditanya pagi-pagi jawab apa Kiai berarti kagak ngaji itu. Yang pertama, yang kedua, haji. Tapi kupingnya ada budak.
kata beliau masuk shift 2 sore pulang malam. Makanya kemarin kan mau dibikin jadwal per 2 pertemuan 1 bulan. Ya, minggu pertama dan minggu ketiga dipikir-pikir ada yang bisa 1 bulan kagak ngaji itu. Kenapa? Pas jadwal taklim shift 1 gitu kan. Pas shift minggu keduanya nggak kena shift, nggak ada pengajian. Minggu ketiga ada taklim, kena shift lagi. Bisa kagak berbulan-bulan kagak ngaji. Makanya semangat tiap malam Sabtu istiqomah. Oh banyak kok kagak, terus lanjutkan. Takbir. Jangan kasih kendor. Semangat terus. Begitu. Para jemaah sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah dan yang dicintai oleh suaminya, kali ya, mudah-mudahan ibu dan bapaknya suaminya ya cintanya memang kita sejati. Amin. Amin. Tapi bukan berarti mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Yang paling utama itu kan mencintai Allah dan Rasulnya. Cintai dunia mas seperlunya. Termasuk istri itu seperlunya, cintai seperlunya istrimu. Jangan membuat kita tadi hati akidah etikotnya kita rusak gara-gara terlalu mencintai istri. Dalam salat Pak Mukhlis kita berikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu ikrar, jelas akidah kita itu. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah Rabb semesta. Berarti harus konsekuen. Jangan kadang-kadang habis sholat istrinya bacanya fase inna sholatinya wajar, begitu selesai sholat sambil ngobrol depan TV istrinya bilang, ayah ada apa mah? Engkau suamiku segala-galanya buatku ayah. Kata suami, yang benar mama betul, hidup dan mati mama hanya untukmu papa, begitu. Kata suaminya, berarti dia sudah melakukan ikrar, akidah etikotnya sudah rusak, padahal baru selesai sholat. Katanya untuk Allah, hidup matinya untuk Allah. Kenapa selesai sholat berkatanya hidup dan mati mama hanya untukmu papa. Dunia ini terasa hampa tanpa dirimu sayang. Ya, pokoknya dirimu adalah segala-galanya. Kau adalah Arjunaku. Ya, padahal begitu suaminya meninggal, istrinya mulai kasakusuk. Ya, bukan istrinya, suaminya. Maksudnya kalau istrinya insya Allah. Ya, makanya tidak sedikit istri meninggal suami bisa selamanya tidak pernah punya suami, bahkan sampai anak-anak sukses karena kuat tahan. Tapi tidak sedikit istri meninggal suami, jangankan maaf ya, berbulan bertahun-tahun biasanya tanah merahnya yang belum kering udah nikah lagi. Kenapa? Beda ya. Makanya kemana-mana ibu bisa bawa anak, urus anak berapa bisa urus. Saya punya orang tua, ibu saya 10 anaknya, abah saya meninggal, anaknya 10 keurus. Sampai sekarang nggak nikah lagi. Ibu saya suka candain dulu, saya candain, ada juga lengkap itu. Kata emak saya apa? Bapakmu ada yang bisa ganti. Dia ada yang terbaik dalam hidup emak. Sampai sekarang aja ada. Sampai saya punya cucu lagi. Alhamdulillah. Coba kalau bapak-bapak jangankan belum mati, udah punya rencana lagi. Kata Pak Mulis, insya Allah. Kata istrinya, Allah ya. Sebelum saya tutup dengan doa, ya selanjutkan saja dengan apa namanya tanya jawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan seputar tema atau di luar tema. Tapi setelah penjawab doa nanti saya tambah sebagai datang. Sallallahu alaihi Muhammad fil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin
خير البرية صلاة تسلمنا بها وتسلم أهلنا وأولادنا وأقربائنا وأحبابنا ومعلمنا ومتعلمنا وأصدقائنا وجيراننا، وتسلم بيوتنا ومساجدنا ومعاهدنا ومدارسنا ومجالسنا ومزارعنا وجميع من كل جميع ومن شر من الشيطان ومن شر من الجن والإنس من كل بلاء في الدين والدنيا بجاه المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا العلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والاستقامة. اللهم اجعل أولادنا وذريتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن ومن أهل العبادة ومن أهل الطاعة، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشر والضير والمعصية. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم عني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم عافنا في بدني، اللهم عافنا في بصري، اللهم عافنا في سمعي. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah itu kesalahan saya sebagai manusia. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada jamaah saya mohon membuat pintu maaf yang sebesar-besarnya. Syukran ila liqa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.